Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau AI itu tiba-tiba muncul di mana-mana? Dari ChatGPT, filter TikTok, sampai rekomendasi Netflix. Tapi, tahukah kalian kalau konsep AI itu sebenarnya sudah ada bahkan sebelum orang tua kita lahir? Saya Satria, dan hari ini bersama teman-teman saya ada Gading, Alin, Olive, dan Dap. Kami akan mengajak kalian time travel membahas sejarah panjang AI. Mulai dari sekedar mimpi para ilmuwan, masa-masa gagal total, sampai jadi teknologi super canggih sampai sekarang. Yuk, kita mulai dari sejarah awalnya yang akan dijelaskan oleh Gading. Silahkan. Oke, terima kasih Satria. Oke, untuk saya akan membahas era kelahiran yang dimulai pada tahun 1943 sampai 1956. Ya, jadi sejarah AI itu tidak dimulai pada tahun 2000-an, tapi mundur jauh ke tahun 1940-an. Menurut referensi buku AI karya Suyanto yang terbit pada tahun 2014, fondasi AI dimulai dari logika matematika. Tokoh utamanya siapa? Nah, tokoh utamanya yaitu adalah Alan Turing pada tahun 1950. Dia membuat pertanyaan legendaris, yaitu bisakah mesin berpikir dan menciptakan Turing Test. Kalau kita ngobrol sama mesin tapi nggak sadar itu mesin, berarti mesin itu cerdas. Lalu istilah artificial intelligence baru resmi lahir pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Disinilah para ilmuwan sepakat kalau kecerdasan manusia bisa ditiru oleh mesin. Saat itu optimismenya tinggi sekali. Orang-orang yakin dalam 20 tahun ke depan mesin bisa melakukan apa saja. Tapi ternyata tidak semulus itu. Oke, baiklah. Untuk bagian saya selesai, dilanjutkan kepada teman saya Alin. Oke, terima kasih Gading. Benar banget, ternyata harapan nggak sesuai realita. Di tahun 1974 sampai 1980, AI mengalami masa suram yang disebut AI Winter atau musim dingin AI. Kenapa? Karena komputer zaman dulu tuh lelet banget dan memorinya kecil. Janji-janji manis ilmuwan gagal dibuktikan. Akhirnya investor pada kabur. Tapi AI bangkit lagi di tahun 80-an lewat sistem pakar. Mengutip dari buku Nugroho dan kawan-kawan, sistem pakar ini beda. Dia nggak mencoba jadi manusia seutuhnya, tapi cuma meniru keahlian spesifik. Misalnya, dokter mendiagnosa penyakit atau montir mengecek mesin. Ini sempat sukses, tapi akhirnya gagal lagi atau AI Winter kedua, karena sistemnya itu rapuh. Kalau ada kasus baru yang belum diprogram, komputernya bingung dan nggak bisa belajar sendiri. Nah, terus kapan sih AI itu mulai pinter beneran? Jadi di sini Olive bakal menjelaskan titik baliknya. Oke, masuk ke era modern. Titik baliknya ada di tahun 1997. Waktu komputer IBM bernama Deep Blue berhasil mengalahkan juara catur dunia, Garry Kasparov. Di situ dunia sadar, wah komputer bisa ngalahin manusia. Masuk ke tahun 2000-an sampai sekarang, AI meledak karena dua hal, yaitu Big Data dan Deep Learning. Menurut buku Santosa dan Umam tahun 2018, AI zaman dulu itu diajarin aturan atau rule-based. Tapi AI zaman now itu belajar sendiri dari data atau data driven. Karena kita semua pakai internet, datanya melimpah. Ditambah lagi prosesor komputer makin kencang. Makanya sekarang ada teknologi pengenalan wajah, mobil yang bisa nyetir sendiri, sampai generatif AI yang bisa bikin gambar atau skripsi. Jadi kuncinya ada di data. Nah, dari perjalanan panjang tadi, apa sih yang bisa kita simpulkan? Perkembangan AI itu nggak instan loh, itu hasil akumulasi ilmu selama puluhan tahun. Berdasarkan pembahasan tadi, kami punya saran buat kita sebagai mahasiswa. Mengutip saran dari buku Suyanto 2014, jangan cuma jago pakai toolsnya aja, kita harus paham logika dasarnya. Selain itu, isu etika penting banget. AI makin pintar, tapi manusianya harus lebih bijak memanfaatkannya biar nggak disalahgunakan. Intinya, AI bukan lagi masa depan, tetapi AI adalah masa kini yang harus kita hadapi. Luar biasa. Terima kasih, Dap. Jadi teman-teman, itulah perjalanan AI dari sekedar imajinasi Alan Turing sampai jadi teknologi super di genggaman kita. Referensi yang kami pakai bersumber dari buku-buku terpercaya. Contohnya dari karya ahli Indonesia seperti Prof. Suyanto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin menantang AI, kami berdebat, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.